Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi adda al-amanata wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallahi wa ya ima Allah, inni usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat tarawih Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari-hari di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada arwah junjungan kita, baik itu pun kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya, kepada para sahabatnya, dan kepada segenap umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui karena sudah banyak yang menyampaikan bahwasanya ibadah puasa nan kita karajuan Bapak Ibu adalah agar kita sampai kepada derajat ketakwaan. Karena Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu nan berpuasa di siang bulan Ramadan dilengkapi dengan berbagai amal ibadah sebagai pelengkapnya. Isu Ramadan pai mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam Al-Quran pun dikatakan salah satu profil dari orang yang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa yang kami rezekikan kepada mereka itu, lalu mereka menafkahkannya, lalu mereka menginfakkannya, lalu mereka membelanjakan harta tersebut kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita cari salah satu profil dari orang bertakwa tersebut, di mana mereka senantiasa
membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia lahir ke permukaan bumi, setiap kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, tak ada satu orang pun di antara kita yang membawa harta dari kandungan ibunya. Tak ada Bapak Ibu. Kepandaian kita ketika lahir yo menangis. Tak lolo do bayi nan lahir langsung galak gitu. Pernah Pak Ibu mencari lihat dia galak anak saya nu lahir nak. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh manusia ketika itu. Tapi meskipun demikian, nan rezekinya lah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita Bapak Ibu lah dijamin rezeki kita oleh Allah. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur, bertambahnya usia, Allah berikan satu persatu nikmat tersebut kepada kita. Tidak ada manusia yang menciptakan rezekinya Bapak Ibu. Nggak kita nan menciptakan rezeki kita no. Pak Ustadz kami nan bakarajo Pak Ustadz. Siang jo malam bantiang tulang. Jobana tulang tu mana dan kami bantiang Pak Ustaz. Tapi kalau di Medan nangannya tak boleh ada Bapak Ibu bantiang tulang nak. Sudah bantiang tulang awak ni bantiang sudah tu. Walaupun kita yang bekerja Bapak Ibu bekerja keras untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing, ataupun anggota keluarga kita masing-masing, tetap saja Bapak Ibu itu adalah pemberian dari Allah. Ya. Kok dari langit diturunkan, kok dari bumi dibasuhkan. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki dan Allah yang menguasai dan Allah yang menetapkan rezeki kita masing-masing. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kok lai kita kini Bapak Ibu punya baju salamari atau rumah nan batingke, oto nan mangkile, kok pitih nan balipek misalnya. Itu pada hakikatnya Bapak Ibu hanya titipan dari Allah. Apa buktinya Bapak Ibu kalau itu hanya titipan? Sekejap mata dari apa yang kita punya Bapak Ibu, tidak bisa kita ambil-ambil, tidak bisa kita jago-jago, bisa diambil kembali oleh Allah. Tidak bisa kita tagah-tagah. Ya Allah, kau ratu kau ambunan mencari rumah abang biasa. Ya Allah, kau yang susah payah mencarinya kau mah 7 hari 7 malam tidak lalu-lalu. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau itu adalah milik Allah, lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta. Suka-suka Allah akan mengambil sesuatu dari kita dan suka-suka Allah memberikan sesuatu kepada kita. Makanya kemudian Bapak Ibu jangan kita beranggapan, jangan kita berkeyakinan mantang-mantang kita nan bakaraju, kita nan berusaha kok adalah punya kita. Tidak. Itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasaki nan ada sama kita Bapak Ibu, mungkin Pak Ustadz, depositonya sekian di bank Ustadz, tabungannya sekian puluh, alo nameh nan basusun di rumah lah, jo peraknya nan babilang, api rupiahnya nan bataya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mati kita bisa Bapak Ibu kan kita bawa mati tu. Kau orang kayu Pak Ustadz, nyodek kayu, kain kapannya sebuluang kadang. Aduh Bapak Ibu mencari amat itu. Apalagi nyo punya toko tekstil kan. Jadi kain kapannya kok 100 lampi. Tandonya orang nyo punya toko tekstil. Nggak ada udah Bapak Ibu. Kain kapan gitu, kau nak 3, kau nak 5, segitu, sekayu-kayu orang. Miskin pun orang di antara kita bisa gitu. Nggak lebih dari itu.
Di antara kita kendaraan mewah ke kuburan kita Bapak Ibu, dan kendaraan dibawa pulang. Nah, kita akan tetap dengan apa yang kita bawa. Hanya segitu. Nah, makanya kemudian Bapak Ibu, kalaulah kita meyakini apa yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang direzekikan oleh Allah kepada kita, maka baca caranya agar harta itu menjadi milik kita Bapak Ibu. Sabana-bana milik kita, artinya sabana-bana milik kita ko ya baguno dewa. Baguno dewa tu indah haju pada kehidupan dunia, tapi yang jauh lebih penting itu adalah nanti di kehidupan kita di akhirat kelak. Ya, kalau di dunia kan sawantanya Bapak Ibu, sawanta dua banta mungkin kan. Ya. Tapi kehidupan di akhirat kelak itu adalah kehidupan kita dan sabana. Walal akhiratu khairu wa abqa. Bukankah kehidupan akhirat itu jauh lebih baik? Wa abqa, dan jauh lebih panjang, jauh lebih lama dari kehidupan dunia yang kita jalani. Analogi waktu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Sehari di akhirat itu Bapak Ibu sama jo 1000 tahun di permukaan bumi. Awak semua ada sampai segitu dah Bapak Ibu. Ya, barau mu awak paling-paling 60 tahun, mu nabi kita 63 tahun. Kalau sabda Rasulullah, a'maru ummati baina 60 wa 70, antara 60 dan 70 tahun. Kok ada banan 80 90 jarang sekali. Apalagi nan mau umur 100, susah mencari. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari di akhirat 1000 tahun di permukaan bumi. Maka untuk hidup di akhirat kelak pun kita butuh bakal. Ya, kita butuh bakal, butuh bekal. Dan diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Bekal yang dimaksud Allah itu adalah bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Bukan hidup di dunia. Walaupun di dunia kita memiliki kebutuhan, memiliki bekal, tapi yang penting, yang jauh lebih penting Bapak Ibu, bekal di akhirat itu tergantung kepada amal kita masing-masing. Ya. Kalau di akhirat Bapak Ibu, yang kita harapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada saudara, anak kamanakan tak bisa kita bertenggang. Ya, konyo orang rumah hamba dulu ya Allah, mungkinnya nama bahagia palonya gak setengah. Bapak Ibu, di akhirat tu kita memikirkan diri kita masing-masing. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah kemudian kita akan mempertanggungjawabkan melainkan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Nah, ketika kita belanjakan harta kita di jalan Allah, kita infak dan sedekahkan harta kita di jalan Allah, ya. Kok lain kini kita apa Ibu punya pitih misalnya kan, tinggallah usah di masjid. Ya, agian ke pengurus. Bukan berarti harta kita itu akan berkurang Bapak Ibu. Ya. Selama kita berinfak dan bersedekah atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan melipat gandakan dari apa yang kita keluarkan. Ya. Jadi jangan ada terpaksa Bapak Ibu, kau dek Pak Anu lah nyumbang nak masawa nak nyumbang lo snack lo ya. Bukan karena orang lain, bukan karena alasan tertentu. Oh, orang ke pemilihan RT ke besok saya, ke pemilihan RW bagai misalnya kan nyumbang lah snack lo, boleh terkenal wak bisa dipilih orang saya. Tapi menyumbanglah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaluan piti dari saku tu Bapak Ibu, dari dompet kita masing-masing kok ditransfer dari aplikasi kita masing-masing, bismillah karena Allah, sebagai tabungan bagi hamba besok kok lah mati, sebagai tabungan bagi hamba besok untuk hidup di akhirat. Karena pahala dari ibadah berinfak dan bersedekah itu
Digambarkan dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Buku catatan amalan kita Bapak Ibu walaupun kita mati masih akan tetap terbuka sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Jadi setelah kita mati Bapak Ibu, yang buku catatan amalan kebaikan dan keburukan kita itu masih bisa dituliskan. Hanya saja kita tidak bisa beramal secara aktif dek karena kita lah mati, kita lah bakujui, kok badan lah hancur dimakan tanah. Tapi kok ada amalan-amalan dan kita tinggalkan, seperti kata Rasulullah itu, idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalas, koklah mati anak Adam itu putihlah segala perkaranya kecuali 3 hal saja. Di antaranya itu sedekahun jariyah, sedekah jariyah, harta yang kita wakafkan. Misalnya tadi kita akan membangun gapura masjid misalnya, kita akan memperbagus, memperindah tempat ibadah kita wakafkan harta kita. Kok mati kita besok yang selama bangunan itu ada, selagi manfaatnya bisa kita rasakan, maka tetap Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya mengalir kepada kita. Dan di antara amalan itu mari kita memperbanyak sedekah. Kan dalam riwayat pun dikatakan Rasulullah itu adalah orang yang gemar bersedekah. Tapi kalau bulan puasa lebih gemar pula lain. Ya, Rasulullah itu suka memberi, suka bersedekah, suka berbagi dengan sesama. Tapi kalau lah masuk bulan puasa beliau lebih lagi, lebih suka berbagi, lebih suka berinfak, lebih suka bersedekah. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin athar salihah, tanda-tanda elok dan mungkin kita bisa tinggalkan ataupun kemudian yang bisa kita wariskan jika seandainya nanti Allah telah panggil kita untuk menghadapnya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa berbagi dengan sesama. Karena meyakini Bapak Ibu, yang pertama, apa yang kita miliki pada hakikatnya hanyalah titipan dari Allah. Lalu kemudian apa yang dititipkan oleh Allah balanjokan di jalan Allah, itulah yang menjadi miliknya. Dan ketika mereka berbagi dengan sesama atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, Allah akan ganti hartanya, Allah akan beri pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita amalkan di bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya sebagai persiapan kita menuju kampung akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.